Episode 26. Setelah melakukan perdebatan panjang dengan Raffi, akhirnya Aurel mau menunggu Raffi yang sedang mandi untuk menemaninya turun ke bawah. "Lo mau makan apaan?" tanya Raffi yang kini tengah menyetir mobilnya. Entahlah, jawab Aurel mengecilkan bahunya. "Terus ini mau kemana?" tanya Raffi menahan kesalnya. "Entah," jawab Aurel lagi sukses membuat Raffi semakin kesal. "Kalau semuanya entah nggak tahu, terus ini bagaimana?" tanya Raffi dengan suara beratnya. "Jalan aja dulu, nanti kalau ada yang cocok baru berhenti," ucap Aurel santai sambil matanya menatap ke arah luar jendela. "Aduh, kenyangnya," ucap Aurel yang langsung merebahkan tubuhnya di sofa depan TV. "Gimana nggak kenyang, lo makan kayak kuli bangunan," sahut Raffi yang masih kesal lantaran merasa dikerjai oleh Aurel. "Biarin," ucap Aurel kesal karena sepanjang perjalanan pulang Raffi selalu mengatainya terus. Sambil berdecak, Raffi pun langsung memasuki kamarnya untuk berganti pakaian tidur. Setelah beberapa saat, ia melihat Aurel yang masih rebahan PW di depan TV. "Pergi lo dari sini, sono ke kamar," ucap Raffi mengusir. "Kayaknya lo demen banget deh Raff gangguin gue PW," ucap Aurel sambil mendingakkan wajahnya kepada Raffi. "Gue mau nonton TV, sana lo tidur di kasur. Gue berbaik hati karena gue mau nonton bola sampai pagi di sini," ucap Raffi datar. "Kan bisa lo nonton di kamar saja sana," kesal Aurel karena di dalam kamar juga ada TV, ya meskipun ukurannya lebih kecil dibanding yang di ruang tengah. "Gue bilang ke kamar ya ke kamar," seru Raffi tegas. "Sumpah, resek banget lo jadi manusia," kesal Aurel lalu ia segera beranjak dan pergi ke kamar. Raffi menghembuskan nafasnya begitu kasar. Sebenarnya tidak ada acara bola atau apapun yang menarik di TV. Hanya saja ia ingin Aurel agar tidur di ranjang. Melihat perutnya yang sudah mulai terlihat sedikit buncit, Raffi merasa tak tega bila harus melihat Aurel tidur di sofa yang sempit. "Ariel," panggil Adel sambil mengetuk pintu kamar Ariel. "Tok tok tok." "Ariel," panggilnya lagi. Ariel membuka pintu dengan wajah yang masih kusut karena bangun tidur. Dehem Ariel sambil memeluk pintu dengan mata setengah terpejam. "Kamu ini gak kuliah? Udah jam berapa ini tanya Adel langsung menerobos masuk ke dalam kamar Ariel. "Ariel kuliah siang mah," ucap Ariel kembali merebahkan tubuhnya di kasur. "Pulang jam berapa kamu nanti?" tanya Adel lagi. "Gak tahu mah, ada apa sih? Tumben banget mama kepo kayak gini," ucap Ariel sedikit kesal. "Sekarang mama sama papa mau berangkat keluar kota. Kamu mau di rumah sendiri atau ke rumah Kenan?" tanya Adel. Ya udah gampang lah nanti. Toh Ariel juga udah gede kan?" jawab Ariel. "Iya, kamu udah gede sayang," ucap Adel sambil mengelus kepala putrinya. "Kamu baik-baik ya. Jangan nyusahin Tante Rina sama Kay. Dan mama masih berharap kamu mau menerima perjodohan dengan anak teman mama. Hanya itu keinginan mama sayang," ucap Adel lagi dengan mata berkaca-kaca. "Tapi mah, Ariel udah punya pacar mah," keluh Ariel cemberut. "Siapapun pacar kamu, mama tidak bisa mempercayainya kalau bukan anak teman mama yang jadi pasangan hidup kamu," ucap Adel. "Ya sudah, kamu mandi gih, ini udah siang. Sebentar lagi mama dan papa akan berangkat," ucap Adel lalu pergi keluar kamar Ariel. "Kayaknya mama kecewa banget sama gue. Apa gue terima aja ya perjodohan ini? Biar Bian gak jadi durhaka sama mamanya, begitupun gue gak buat mama kecewa lagi," gumam Ariel dalam hati. "Bian," panggil Ariel sambil berlari dan memeluk Bian dengan begitu erat. "Hei, ada apa? Tanya Bian lembut membalas pelukan kekasihnya. "Kangen," cicitnya pelan membuat Bian terkekeh. "Kamu udah makan?" tanya Bian sambil mengusap rambut Rila. "Belum,
Jawab Lira dengan cepat. Ya udah, kamu mau makan di kantin atau di luar? Tanya Bian. Kantin aja lah, jawab Lira dengan cepat, lalu ia menggandeng dengan Bian dengan manja. Tumben banget sih manja begini, ada apa? Tanya Bian mengacak-acak rambut Lira dengan gemas. Gak boleh gitu manja sama pacar sendiri. Kalau gak boleh nanti aku... Bian segera mencubit bibir Lira dengan gemas agar tak menyelesaikan ucapannya. Jangan pernah bicara seperti itu lagi, ucap Bian tegas dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Lira. Woi tuyul, dicariin kemana-mana dari tadi, taunya nongkrong di sini, ucap Andre saat baru datang dan ikut bergabung. Ngapain nyariin gue? Tanya Bian. Gak apa-apa, kangen aja gue, ucap Andre menaik turunkan alisnya dan tersenyum. Anjrit, pekik Bian langsung melemparkan tasnya ke arah Andre. Hai Ariel, Lira, siapa ya? Tanya Andre menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hahaha, Ariel aja, jawabnya terkekeh. Kenapa Ariel bukan Lira? Tanya Bian menatap kekasihnya dengan tajam. Hehehe, entahlah, aku sebenarnya lebih suka nama itu, Bi, jawab Lira. Itu tuh namaku dari kecil, Bi, dan Lira itu hanya nama samaran. Baiklah Ariel yang cantik, lucu, imut, menggemaskan, kenapa kau mau sama tuyul kayak dia? Mending sama abang Andre aja, ucap Andre sambil mengedipkan sebelah matanya membuat Ariel terkekeh. Nih, Bian memberikan kepalan tangannya ke arah Andre hingga membuat sang empunya tergelak. Ril, gue rasa si Bian bener-bener udah tergila-gila sama lo. Asal lo tahu, selama ini setiap dia punya cewek dan ceweknya gue godai, dia biasa aja, gak pernah menunjukkan ekspresi kayak gitu. Hahaha, jelas Andre sambil tertawa membuat Ariel tersipu. Oh iya, lo ngapain tadi nyariin gue? Tanya Bian kembali ke topik. Oh iya, gegara cewek logi, jadi lupa tujuan gue, hahaha, ucap Andre. Gue mau ngabarin kalau Dion mau pindah, sambungnya dengan nada serius. Pindah kemana? Tanya Bian terkejut. Bandung, jawab Andre. Apa gara-gara gue? Ucap Ariel sedih melihat Bian yang seperti merasa bersalah. Santuy aja Ril, tuh anak emang butuh suasana baru biar otaknya gak terus terobsesi sama lo, ucap Andre serius. Kali aja dia nanti di sana ketemu neng cantik yang lebih aduhai, langsung bisa move on dengan cepat, ucap Andre bercanda. Gak sekalian lo ikutan biar dapet neng aduhai juga, cibir Bian. Pengennya sih gitu, tapi lo tahu sendiri Bi, gue anak tunggal. Nyokap gue kesian tinggal sendirian di rumah, nanti dia kesepian anak gantengnya jauh-jauh darinya, jawab Andre mendramatisir. Bodoh amat, seru Bian kesal. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan makan siang mereka dengan nikmat. Ariel merasa senang karena ternyata Andre sangat welcome dan asik dengannya hingga tak membuatnya canggung. Begitupun dengan Andre juga senang bisa bercanda dengan Ariel. Seenggaknya meskipun nanti Dion gak ada, Andre gak akan kesepian karena ditinggal Bian dan Ariel pacaran. Dion masih bisa ikutan nimbrung karena si Ariel bukan tipe cewek posesif seperti mantan-mantan Bian sebelumnya yang selalu marah dan merajuk saat ada Andre atau Dion yang ikut bergabung dengan mereka.